Hi guys, welcome to my channel. Hari ini saya bakal ngajakin salah satu teman saya yang juga guru ya untuk ngobrol-ngobrol di sini. Penasaran siapa? Ini dia. Dan guys, sekarang akhirnya ada Bunda Dino. Hai. Sekarang Bunda udah main ke rumah saya dan bakal ngobrol-ngobrol. Mungkin kalau kita ngeliat Bunda kan di luar sana tuh kayaknya orangnya ceria. Masa sih? Kita kan pertama kali ketemu Bunda ingat ya tahun berapa? 2000 berapa ya? 2012 kayaknya. Enggak ya? Bukan. 2009. 2008 ya, waduh. 2008 sekarang 2020 saya. Gila ya. Dulu zaman-zaman tuh kan masih ini zaman-zaman 2000-an tuh Bunda udah eksis banget ya. Iya. Semua event disikat. Bayangkan. Baju disikat. Tapi memang ya Bun, maksudku dulu memang Bunda ini kan dancer sejati ya. Amin. Dancer sejati ya. Dancer, terus cheerleaders. MC juga pasti bisa. Pokoknya entertain deh kayaknya deh, lengkapnya deh. Tapi Bunda memang maksudku dari awal kita kecil sebenarnya kita memang mau jadi dancer atau karena terjebak di situasi yang dulu? Begini. Kita ke masa lalu saya masih kecil. Iya. Jadi kebetulan saya kan anak satu-satu. Jadi anak satu-satu mengerti kan biasanya sayang banget pasti ya. Sayang banget, mama protektifnya banget ya. Satu-satu. Jadi ada yang mamaku bilang oke, lakukan, ada yang tidak boleh. Jadi orang bilang saya kebalikannya mamaku. Jadi mama yang keras, mamaku yang keras, saya yang lembut. Tapi bukan suatu lembek nah saya. Mulai aso. Nah, terus pada saat itu saya masih kecil ya, namanya saya muslim ya, kita kan ada mengaji nih pergi mengaji. Kalau kita pergi mengaji dulu itu dekat rumah selalu lewati namanya ada kantor camat, sebut milik Kecamatan Tallo. Pada saat itu kebetulan mau 17 Agustus. Nah, di kantor camat itu biasa ada sering latihan menari-menari, joget-joget. Jadi kalau saya mau pergi sholat, saya kan jalan dulu, bunyi dong dentak, tak dentak. Hingga suara apa itu? Jadi kayak bisikan kayak panggilan batin ya. Ih batin. Kenapa ada musik duntak gitu? Aneh saya dengar. Saya singgah, saya lihat misal tuh, saya lihat akhirnya ikut. Dan kebetulan ya mungkin karena bakat alami, saya bisa hafal beberapa tarian yang mereka lakukan. Tapi pada saat Maceta lihat kita pertama kali menari, murka atau bagaimana? Dia murka begini. Akhirnya saya tidak ngomong bahwa saya ikut latihan menari, cuma dia marah pada saat saya mau tampil perform di malam 17-an itu. Karena itu waktu saya disuruh pakai baju perempuan. Baju wandu-wandu. Bukan baju wandu-wandu, saya baju bodoh. Baju bodoh. Karena yang itu tuh kan Paduka kan ada 5 orang. Iya, baju. Tiba-tiba 2 hari mau perform itu ada yang satu sakit. Jadi kita ganti. Saya hafal, kebetulan kan dulu memang ya mungkin sekarang saya agak kodong pita, hitam, jelek. Tuh dulu saya putih. Cantik. Sombong ayo saya lu racikan lewat. Sesempurna itukah diriku gitu. Jadi kalau saya disuruh Dino, teman-temanku datang, Dino kita pergi main bola. Ayo. Alasan bisa pergi main bola, ternyata sampai di lapangan saya belok kiri, pergi lagi latihan menari. Dari tempat latihan menari saya pergi di lapangan bola, pergi gulung-gulung badanku sampai kotor kayak orang bola. Pulang pada mamaku, pulang main bola. Padahal tidak pergi kan. Pergi tak dindut, pergi benar-benar India. Karena belum sempat juga beberapa tahun kemarin kan sempat hilang permukaan, katanya lagi sakit. Sakit. Iya. Sakit apa sih Bun? Maksudnya kenapa sih? 2017 itu dulu kan Bunda kayaknya besar banget kan? Dulu kan kayak benar-benar ikonnya kalau bagus tuh tiru sekarang kayak Cheers tuh pasti Bunda bisa naik 5 orang tak 6 orang di atas. Ini sekarang kok jangan naik dulu. Baik, kita jawab untuk sebenarnya tidak menghilang
Cuma itu waktu kan saya kan enggak apa-apa sebut tempat kerja dulu. Enggak apa-apa. Ya, kan saya kan pertama kali kerja itu akhirnya saya eksis, alhamdulillah, itu namanya di Hotel Quality. Dia ada kafe namanya Botol Musik. Oh, di Botol ya. Nah, Botol. Di situ akhirnya bakat saya tersalurkan semua. Akhirnya saya dipanggil kerja jadi waiters pelayan. Sudah itu jadi diangkat jadi kapten dancer, diangkat jadi tim kreatif, jadi manajer tim kreatif, terus tiba-tiba jadi entertain manager. Setelah itu di tahun 2014 ke 2016 itu saya jadi marketing komunikasi di hotelnya. Tapi di situ hampir 10 tahun di situ saya membesarkan bakatku. Nah itu tuh saya obesitas, memang udah tuh saya besar sekali. Timbanganku tuh 125 kg. Wow. Dan itu sekarang sudah 92 ya. Itu 125 kg dulu. Akhirnya saya kena diabetes. Tapi diabetes itu sudah tahu dari lama sih, dari 2009 saya sudah tahu. Cuma pada saat itu pikiran saya begini, sakit. Saya itu waktu tidak peduli. Saya tidak tahu tuh bilang di Google kalau kita cari, ini diabetes penyakit apa tidak. Cuma dokter itu waktu mengatakan sama saya, dokter Ana, dokter saya itu waktu bilang harus minum obat ini terus. Cuma saya minum ya obat, kalau merasa saya sakit saya minum lagi obat. Ternyata itu obat memang harus diminum seumur hidup. Wow. Kenapa saya bisa tahu saya diabetes? Saya pernah pulang kerja, saya ketiduran, mengantuk. Itu namanya kita kalau pulang subuh mengantuk, kesambar kakiku sama tukang sayur. Tabrakan? Enggak, disambar, berdarah. Saya dibawa di rumah sakit, mau dijahit, terus dokter bilang cek dulu gulanya. Pas dicek, gula aku 345. Oh my god, tinggi sekali. Ini anaknya diabetes, kata aku. Kenapa bisa? Nah, mungkin dari keluarga, dari mamaku mengatakan dari keluargaku diabetes. Coba dari keluarganya bapaknya, dari bapakku katanya. Ternyata memang ada, bapakku telepon, ternyata kakiku tuh ada diabetes. Tapi memang saya obesitas toh, jadi orang umum. Jadi makanya buat teman-teman tolong yang badannya besar-besar, ada teman perempuan yang besar-besar gitu. Yang punya mungkin berat badan agak berlebih, tolong dikhawatirkan ya. Kalau bisa cek nih dari sekarang, jangan bilang badan kita gemuk itu berarti sehat, tidak. Ini terutama buat Regina juga. Regina serius, ini tuh Regina. Betul. Jujur kenapa dia tiap kali saya suruh cek kesehatan dia udah pernah mau. Buat teman-teman ya mau Regina atau siapapun itu, kalau teman-teman sudah merasa obesitas ya. Pola makan, pola istirahat, dan ini mending cek nih, mending kita tahu kalau kita dan kalau kan kita sekarang sudah canggih, teknologi sudah canggih. Dulu saya kurang, memang karena saya orangnya kepala batu dan maaf saya tuh mengejar namanya duniawi. Saya bilang sakit gitu biasa jadi diabetes, tapi dokter sudah bilang hati-hati nanti tambah parah karena dampaknya banyak sekali. Ininya lagi kesini-sini tuh pasti pantang apa kita sudah berumur ya, sudah kepala 3 kayak saya, sudah 36 begini ya, beautiful. Toh akhirnya terasa. Di 2017 itu saya terakhir sebelum saya melatih salah satu di Angkatan Udara, Ibu Auri, bulan puasa pada saat itu. Setelah itu saya drop masuk rumah sakit hampir 1 bulan sakit gitu. Akhirnya muncul penyakit. Memang kita pasti ada hipertensi, terus ada gula, terus sedikit ada gangguan di kreatin atau ginjal. Itu berpengaruh semua karena dokter mengatakan apakah saya seorang peminum. Saya bekerja, saya minum, tapi bukan peminum ya, bukan yang harus mabora begitu, tidak. Saya di kamarku itu ada kayak kamar begini tuh ada kulkas. Jadi kalau saya haus, saya bangun lalu saya buka Coca-Cola, bukan air putih beb, Coca-Cola saya Fanta, yang 1,5 liter. Bagaimana? Jadi buat teman-teman itu yang begitu kodong kurangin. Akhirnya saya drop, ya ditegur sama Allah Subhanahu Wa Taala mungkin ya. Kalau nggak ditegur kerja kemarin, tapi kayaknya memang waktunya bisa ditegur saat itu, mungkin disuruh saya beristirahat karena mungkin di dunia ini sekali bisa kerja. Jadi mungkin buat teman-teman semua, tidak apa-apa kita mengejar duniawi, tapi jangan juga kita ingat juga bahwa kita dari mana, terus apa lagi. Masku saya kalau yang nggak apa-apa, maksudku ya semua orang pasti punya fase up and down ya. Apa maksudnya teguran apa sih yang mungkin Bunda rasakan waktu ini, mungkin bisa jadi cerita juga buat teman-teman yang lain kan. Karena kita di dunia internet pasti banyak banget ya yang kayak begini, cuman ya
inilah cerita Ya. Bunda ya. Betul. Jadi mungkin kalau orang lihat saya heboh, terus suka warawiri, suka apa, tapi sebenarnya di sisi lain ya sebenarnya apa nih? Dulu saya tidak bohong, saya ambisius itu, saya mengejar. Dino nih kalau Bunda Dino, orang sampai ini asosiasi hidup fans saya. Tidak bisa kalau tidak ketemu, orang sampai. Pokoknya harus tenar lah Bunda ya. Betul. Harus hits di mana-mana. Harus hits itu dulu. Tapi memang saya sempat dulu dikasih tahu sama ada beberapa orang lah yang tua dari saya. Sholat jaki deh apa gitu. Pada saat itu ya namanya mungkin sama manusia sholat. Ya begitu Mi. Kalau memang ingat sholat, kalau Sholat, tidak, iya. iya. Dulu terlalu duniawi, terus terlalu. Saya tidak sempurna ya, saya mungkin tidak seperti teman-teman yang lain. Saya kalau dibilang apa nih, terserah kalau orang mau menerima, tapi alhamdulillah sampai sini orang masih menerima. Kan pasti orang bukan image-nya, orang sudah tahu Dino, Wendes, Sekong gitu kan. Sekong. Tapi kalau dibilang Wendes, sebenarnya bukan Wendes kan, saya pakai perempuan saja, Iya. pakai BH aja. Tapi kalau dibilang Kak Sekong ya saya Sekong karena suka selekens. Terserah kalian mau apa tentang saya. Hujat mak netizen, hujat memang mak. Tapi kalau kalian kan sudah tahu yang tahu sama saya ya di channelnya Ase ini toh, saya open mind. Saya tidak pernah menutupi diri saya seperti itu. Saya welcome banget. Mamaku juga welcome, tidak ada masalah. Cuma selalu mengingatkan jangan sampai terlalu nyaman di zona tersebut. Lihatlah teman-temanmu yang lain yang sudah pernah kayak hijrah. Ya hijrah tahu begitu, pasti kok bisa lah. Jadi saya bilang kenapa tidak. Cuma alhamdulillah my mother itu my Wonder Woman, segalanya bagi saya itu selalu support saya apapun itu segala kekuranganku dia mau terima. Dia tidak pernah, dia tahu anaknya seperti ini. Mungkin belum tentu ada orang tuamu seperti itu, maksudnya bisa kuat seperti mamaku tuh. Apapun itu kekuranganku dari ya sisi lainku, apa aku semua mamaku semua tahu. Jadi kalau itu sangat iya. Oke, Bun, terus kalau seumpamanya nih, kita berandai-andai lagi ya. Kalau semua dikasih waktu berputar, Baik. Kalau dikasih kesempatan, Bunda masih mau apa yang mau diperbaiki? Mau diperbaiki dari semuanya. Apakah mungkin merasa deh mendingan mau jadi laki tulen terus menikah? Pasti mungkin harapannya Bunda Ya. selama ini Baik. apa? Kalau saya umpamanya minta diulang kembali, kalau untuk hal yang itu saya sekarang sangat bersyukur dengan apa sebenarnya dari masa lalu saya sampai ke sekarang ini. Mungkin lebih memperbaiki orang apa ahlak kali ya. Lebih ke menuju hijrah kayak gini Bunda jadi. Enggak, lebih mungkin kemarin yang saya bilang tuh sama kalian, saya betul-betul duniawi untuk bersujud menyembah Allah Subhanahu wa taala itu. Baik kalau hari Jumat saya lakukan dulu demi Allah. Baik kalau saya lakukan dulu terus baik saya ingat. Betul. Dan ini perlu juga kalian tahu. Kalau alhamdulillah tahun lalu puasa aku tuh alhamdulillah full seumur hidupku. Sholatku tarawih biar kurang. Tapi semua tuh alhamdulillah saya bisa lakukan. Baru seumur hidup saya 35 tahun itu betul-betul puasaku yang full, tidak ada bolongnya, alhamdulillah tidak ada sama sekali. Mudah-mudahan insya Allah tahun ini lagi beberapa hari lagi, beberapa minggu ke depan kita dapat lagi puasa ini, mudah-mudahan saya bisa lakukan dari apa namanya menikah. Apa ada pemikiran menikah nanti? Pemikiran itu pasti ada pasti ada. Saya pasti mau melakukan itu. Sekarang saya sarankan sama Allah Subhanahu wa taala, saya kalau memang ada jodoh, ayo. Kalau memang tidak ada yang mau di apa kan? Lekong beda yang mana saja. Saya sekarang ke Allah Subhanahu wa taala mau jodohku itu nanti wanites atau lelikes ajar. Tapi tidak munafik nah. Tidak. Jangan kau potong ini nanti aja, nanti kau pergi cut lagi, tidak ada cut. Kalau bisa tidak bisa di cut ya. Tapi kan dengar sekarang lagi ono bocah ya. Hai, kalau nanti kamu nonton ya, love you.
Umur berapa sekarang? I love you. Umur 20 ke bawah ya. Love you. Bunda mah emang dari dulu suka di bawah umur 20 tahun ya. Love you. Pasti jangan nonton nanti. I love you buat kamu yang di sana toh. Kita sudah jalan berapa bulan? Ya sudah masuk. Kau selalu support saya, terima kasih banyak. Kau selalu mau menerima kekurangan dan kelebihan. Kelebihan berat badanku tuh ini. Bala-balanya. Pokoknya I love you, pasti kau nonton. Iya. Kayak tadi baru chat. Oh iya. Pokoknya ya, terakhir ya, apa harapan Bunda untuk orang-orang di sana? Atau mungkin ini kan kita sebagai junior ceritanya ya. buat para orang entertain di luar sana nanti gimana nih? Harapanku kalau saya bilang buat teman-teman yang ada di berkecimpung di dunia entertain, yang pertama konsistensi. Konsisten. Iya, betul. Konsisten. Jangan cepat merasa puas, terus belajar. Kalau memang kalian punya keahlian bernyanyi, kenapa tidak coba di MC? Loh, menyanyi kenapa nggak di MC? Iya, dari MC, kenapa tidak bisa menyanyi? Silakan. Kalian bisa menari-menari, kembangkan lagi. Terus yang penting di jalur yang benar ya. Jalan yang benar. Terus saling menghargai sesama entertain, pekerja seni. Seperti itu. Terima kasih buat Bunda udah bagi cerita. Banyak. Hari ini kita mau nongkrong lagi. Iya. Karena corona nggak pulang, nggak pergi-pergi. Iya, betul. Kita di sini aja. Jangan lupa komen Instagram Bunda di mana? Instagram saya yang mana banyak gak? Tidak apa-apa Dibagi sama tweet. Atau yang Instagram saya yang followernya berpuluh-puluh kilogram itu. Yuk, kudu kasih banyak sekali followers. Kudu tahu saya kenapa? Dino DHINO underscore Konggoasa. Itu kamu pegang. Jadi Dino Konggoasa. Karena nama asli Bunda kan Dino Prakasa apa gitu. Nama asli saya Aldino Putra Perkasa. Aldino itu ada kepanjangannya. Apa tuh? Karena saya dulu itu lahirnya cuma 7 bulan. Nah, jadi prematur. Oh gitu. Pada saat proses pelahiran apa saya dilahirkan itu ada waktunya, mamaku bilang mengatakan 9 jam prosesnya. Jadi pas saya lahir langsung nenekku mengatakan alhamdulillah dia nongol demi cucuku, alhamdulillah dia nongol. Aldino. Thank you buat Bunda. Thank you Asa. Jangan lupa di subscribe juga ya. Betul. Like dan juga komen kalau kalian suka. Apa namanya lonceng itu dikasih bunyi? Ting 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 ting. Nanti Saya bakal ngasih undang lagi buat teman-teman yang lain ya. Boleh undang. Kasih penuh saya kamar kurang kalau berdua kayak begini. Udahlah. Bisa di belakang situ buku jadi lagi. Tuh apakah ya? Udah cukup. Okay. Thank you ya. Bye. Dah.